Selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk kawan-kawan semua yang menonton. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang saya buat, tentang ini, judulnya analisis sosial dan investigasi kelas mama pasar Papua. Pada dasarnya yang melatar belakangi saya membuat materi ini adalah pentingnya harus adanya dilakukan analisis sosial dan investigasi kelas khusus untuk mama pasar Papua atau mama pedagang asli Papua gitu. Nah, kenapa harus dibuat analisis sosialnya dan analisis kelasnya? Itu pertama adalah kami melihat, terutama kami dari Gerakan Asosiasi Pedagang Asli Papua melihat kalau mama pasar adalah salah satu basis terpenting di dalam gerakan perjuangan rakyat Papua sendiri. Kenapa mama pasar harus dilihat sebagai gerakan perjuangan? Karena mama pasar pedagang asli Papua itu terlahir dari ada satu proses sejarah yang panjang. Sejarah itu membentuk mereka, membentuk identitas mereka, membentuk tradisi mereka, membentuk budaya berdagang mereka di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mereka terbentuk dalam satu bentuk komunitas yang besar, dan mereka mengalami pengisapan atau penindasan yang terjadi di pasar. Memang mau pasar Papua juga menjadi satu bagian yang penting karena salah satu basis paling terbesar di Papua yang juga mengalami penindasan terhadap praktek-praktek penjajahan yang ada, itu salah satunya adalah mau pasar Papua. Nah, persoalan mereka itu berlarut-larut dari tahun ke tahun, sudah hampir, jadi bahkan dari awal Belanda masuk ke Papua sampai pada Indonesia menganeksasi Papua dan saat ini Papua bersama-sama dengan Indonesia, basis mama pasar ini sudah ada. Mereka terbentuk berdasarkan sejarah, mereka terbentuk, dan sekarang mereka menjadi mayoritas di dalam pasar. Tapi persoalannya adalah kenapa kita harus mengorganisir, kenapa kita harus membuat gerakan yang fokus mengorganisir mereka? Karena dalam situasi itu mereka mengalami penjajahan. Pertama, mereka berjualan di tempat yang tidak layak. Terus kedua, mereka mengalami ketimpangan di dalam situasi di mana ada pedagang migran, ada pengusaha besar. Mereka dilihat sebagai pedagang-pedagang yang tidak mampu bersaing, terbelakang dengan tradisi berjualan mereka yang dianggap sebagai terbelakang, tertinggal, terisolasi dan lain-lain. Itu. Nah, untuk melihat basis ini lebih jelas, perlu untuk dibuat satu membuat analisa sosial dan investigasi kelas. Kenapa tidak hanya analisa sosial saja? Kenapa tidak analisa sosial saja dan dia harus analisa kelas lagi? Karena kalau kita melihat atau mengkaji dari analisa sosial saja, berarti kita hanya akan melihat dari situasi sipil atau sisi sosial politiknya, atau
ekoshop atau ekonomi sosial budaya mereka, bagaimana politik mereka. Kenapa harus ada analisa kelas lagi? Karena mau melihat, karena kita harus menghitung apakah basis ini penting untuk dikategorikan sebagai kelas tertindas atau tidak. Karena macam-macam begini, soal-soal ini akan saya menjelaskan di dalam materi yang saya buat, yaitu analisa sosial dan investigasi kelas pedagang asli Papua. Nah, makanya analisa sosial dan investigasi kelas ini penting supaya kita melihat situasi soal-soal ini dan menjadi pegangan, menjadi metode, menjadi pijakan untuk memperjuangkan hak-hak pedagang asli Papua atau yang dinominasi oleh pasar Papua. Itu pertama yang harus kita lihat untuk menganalisa pedagang asli Papua adalah, pertama itu pandangan umumnya, pandangan umum tentang situasi. Jadi tergantung kita mau analisa dari pasar, masing-masing pasar, atau dari satu wilayah dan semua pasar yang ada. Itu tergantung dari masing-masing organisasi atau kita yang mau melakukan analisa sosial dan investigasi kelas. Nah, tapi pada dasarnya yang harus kita lihat adalah pandangan umum terkait dengan pasar. Pertama, misalnya informasi umum itu, pertama ada informasi umum yang harus dianalisa. Pertama itu nama pasarnya, terus kedua alamatnya di mana, kedua itu kedudukan pasar. Nah, kedudukan pasar itu dari pasar mana yang mau dianalisa. Kedua itu soal sejarah pasarnya. Kedua, ketiga itu pemilik atau tipe kepemilikan. Apakah pasar ini dimiliki oleh pribadi pengusaha atau dimiliki oleh pemerintah atau stakeholder atau instansi lainnya, dan fungsi mereka di dalam administrasi pasar itu seperti apa. Itu informasi umumnya. Dan yang berikutnya itu, yang kedua adalah aspek politik. Aspek politik itu kita menganalisa pasar itu dari hubungan pasar itu sendiri dan kepada pemerintah, administrasi pemerintahnya seperti apa. Pertama misalnya itu, apakah ini ada perda yang mengatur soal pasar ini, atau yang kedua adalah di bawah pengawasan BUMN atau di Perindakop kah, itu yang harus dilihat. Terus ketiga itu apakah pasar ini juga punya hubungan antara administrasi pemerintah juga kepada pihak ketiga atau swasta. Nah, macam-macam begini harus dilihat dari aspek politiknya. Terus yang ketiga adalah jumlah pedagang. Jumlah pedagang itu bisa disepakati soal indikator-indikator yang dibuat. Misalnya satu itu pedagang murni. Pedagang murni jumlahnya, jadi kategori pedagang murni itu pedagang yang punya tempat di dalam pasar dan berjualan bertahun-tahun, dan karakter berjualannya juga masih tradisional dan sudah melakukan koperasi atau misalnya harisan, yang mungkin kalau di Nabire itu mau mama pasar di Kalibobo dan Pasar Karang yang ada. Itu sudah menjalankan kegiatan-kegiatan, walaupun dalam kondisinya seperti yang tadi saya katakan, seperti yang tadi saya bilang, kalau polanya masih tradisional dan masih terpinggir, dilihat sebagai basis yang tidak punya kemampuan, terbelakang dan lain-lain. Nah, kedua itu yang kedua yang harus dilihat dari jumlah pedagang juga, terus pedagang-pedagang yang setengah pedagang dan setengah petani, dan itu lebih banyak dimayoritasi mama yang biasanya jualan di pinggir-pinggir pasar atau pinggir-pinggir jalan itu. Nah, itu jumlahnya berapa, karena kadang kalau yang mau pedagang asli Papua yang setengah petani setengah pedagang itu tidak tetap, jadi mereka berjualan itu hanya pada saat misalnya mau pergi ke kebun
dan yang sisanya itu dijual ke pasar. Beda dengan yang pedagang murni, itu memang kebanyakan itu jual beli dan menetap di dalam pasar. Itu. Yang keempat adalah aspek ekonomi yang harus dilihat. Aspek ekonomi pertama misalnya satu tuh soal distribusi. Apa jenis barang yang dijual oleh mama? Pertama tadi yang mau pedagang murni, pedagang setengah pedagang. Tapi yang paling difokuskan adalah bagaimana di mau pedagang murni, apa yang jenis barang apa yang dijual. Kedua itu adalah konsumen, bagaimana keadaan pembeli di dalam pasar, terutama bagaimana keadaan pembeli mau pedagang asli Papua atau pedagang murni di dalam pasar. Yang ketiga adalah waktu kerja jualan, waktu kerjanya itu dari jam berapa sampai jam berapa. Itu. Keempat adalah keadaan kerja mereka. Keadaan kerja itu diantaranya misalnya fasilitas yang mereka punya, terus makanan bagaimana, kamar mandi bagaimana di pasar, pembuangan sampah itu bagaimana dan dampaknya kepada mereka bagaimana, atau kalau tidak ada bagaimana, dan lain-lain. Yang kelima adalah keuntungan per hari. Nah, keuntungan per hari ini juga harus dilihat. Keuntungan per harinya itu berapa yang mereka dapatkan. Yang berikutnya adalah yang keenam adalah pengeluaran. Jadi pengeluaran itu dari keuntungan per hari yang mereka dapatkan itu pengeluarannya itu berapa. Misalnya dilihat dari ojek pulang pergi. Kenapa harus ojek? Karena memang Nabire ini sudah sekitar 10 sampai 10 tahun lebih itu angkutan umum belum beroperasi secara, terutama di pusat kota Nabire, terutama dari distrik Nabire. Beda dengan kalau yang angkutan umum ke Sawabusa atau ke satuan pemukiman SP atau ke Topo, itu angkutannya ada walaupun tidak seramai seperti dulu. Karena kita harus lihat juga pengeluaran ojek dari satu hari itu berapa yang harus dikeluarkan. Yang kedua adalah jumlah anak, terus biaya anak sekolah per semester dan jajan per hari. Itu harus dihitung, dijumlahkan dari jumlah pedagang yang seperti tadi yang sudah disebutkan. Yang ketiga adalah pajak per hari. Karena sebagian besar mau pedagang murni dalam pasar itu juga banyak kredit, ada kredit juga, ada pinjaman kepada koperasi, ada juga pajak tempat yang mereka tempati. Nah, pengeluaran pajak per hari itu berapa dan lain-lain. Nah, yang kelima adalah aspek budaya. Aspek budaya itu lebih pada kita melihat karakter pedagangnya, karena karakter dagang dari pasar itu beda dengan karakter dagang dari pedagang-pedagang migran yang karakter dagangnya sudah pedagang modern. Beda dengan kalau pasar itu karakter dagangnya masih sangat tradisional. Sangat tradisional itu misalnya satu, mereka masih berjualan di melantai, itu pertama. Kedua itu mereka masih berjualan itu tidak dengan misalnya kalau di pedagang modern itu pakai per kiloan pertama, terus harga pasar juga harus diikut sesuai dengan ketentuan harga pada umumnya. Terus terus tidak semua dari pedagang mama itu dia menjalankan apa yang juga pedagang-pedagang migran itu jalankan. Kalau mau pedagang asli Papua lebih banyak itu masih sangat tradisional gitu. Dan memang mereka belum sampai pada tahap bagaimana apa yang sedang dijual atau karakter dagang yang biasa dijual oleh pedagang-pedagang modern. Mereka tidak sampai pada tahap itu. Itu aspek budaya yang harus dilihat juga. Yang keenam adalah aspek militer. Karena kenapa aspek militer juga penting untuk dianalisa, karena secara psikologi aspek militer juga ini ikut mempengaruhi pedagang.
pedagang-pedagang tradisional terutama yang ada di pasar. Misalnya pertama itu bagaimana keadaan security, misalnya kalau security keadaannya bagaimana. Terus misalnya keadaan pos polisi terhadap mama-mama bagaimana kalau misalnya polisi. Terus keadaan polisi atau security terhadap pengunjung atau konsumen yang datang seperti apa. Hal-hal ini juga harus dilihat aspek militernya. Yang ketujuh adalah pedagang migran. Pedagang migran juga harus dilihat salah satu aspek, karena pedagang migran juga ini ikut turut terlibat di dalam turut secara langsung melakukan transaksi ekonomi di dalam pasar bersama-sama dengan mama. Misalnya pertama yang harus dilihat adalah jumlah pedagang migran berapa, terus kedua jenis jualan yang jual apa, terus strategi penjualannya bagaimana, terus yang keempat adalah keuntungan per hari, per minggu, per bulan, dan per tahunnya berapa, terus biaya pengeluaran dari pedagang migran itu berapa, misalnya pajak, kebutuhan primer, sekunder, dan lain-lain. Nah, yang berikutnya adalah gerakan. Yang ke-8 adalah gerakan. Bagaimana kondisi gerakan di pasar? Pertama, misalnya apakah ada organisasi di dalam pasar, misalnya union, koperasi, perkumpulan sosial, atau harisan, dan bagaimana wataknya, terutama pedagang asli Papua mau pasar. Yang kedua adalah apabila misalnya union atau koperasi berarti, atau harisan berarti apakah dia berafiliasi dengan apa, terus bagaimana kesadaran politiknya. Kesadaran politiknya ini maksudnya kenapa kita harus lihat kesadaran politiknya, apakah misalnya koperasi atau harisan atau trade union yang mereka lakukan, bagaimana bagaimana kesadaran politiknya, apakah kesadarannya itu dia termaju, atau kesadaran politiknya masih kesadaran ekonomis, atau masih pada tahap untuk kebutuhan sehari-hari, atau apa hal-hal itu. Terus berapa jumlah anggotanya, aktivitasnya seperti apa, terus pendirian dan keaktifan anggota terhadap misalnya harisan atau koperasi itu seperti apa, dan lain-lain. Itu. Terus yang ketiga adalah kelompok lain yang eksis di pasar. Seberapa kuat pengaruhnya terhadap anggota-anggotanya, misalnya ada pengaruh dari organisasi lain terhadap pasar di Papua, seperti misalnya pedagang migran berarti apakah ini dari organisasi atau koperasi, terus bagaimana dampaknya terhadap pasar, apakah hanya apakah mau tidak mempengaruhi kondisi mereka, atau seperti apa, macam-macam ini harus dilihat. Itu informasi umum. Yang pertama itu pandangan umum yang pertama. Yang kedua adalah penghitungan penghasilan dan kerugian. Nah, dari informasi umum tadi, dari pandangan umum tadi, kita perlu juga untuk menghitung penghasilan per hari, per bulan, per minggu, per tahun, dan kerugiannya seperti apa, kerugian dari hari, minggu, bulan, dan tahun. Nah, itu penghitungannya itu bisa dilihat dari indikator pertama, satu itu jenis apa yang dijual seperti informasi umum tadi, terus kedua keuntungan bersih. Jadi kita langsung jumlahkan keuntungan yang dijualnya itu keuntungan bersih per hari itu berapa. Misalnya keuntungan per hari rata-rata mama itu dijual dapat keuntungan dari per hari itu misalnya 250 per hari. Terus keuntungan kotornya berapa, misalnya keuntungan kotor itu 150, keuntungan kotornya itu 300, terus keuntungan bersihnya itu misalnya 200 atau 150. Terus pengeluarannya dari 250 keuntungan bersihnya itu berapa yang harus dikeluarkan lagi, misalnya ojek pulang pergi, berarti kalau misalnya rumahnya dari Jalan Pam ke Pasar Karang berarti harus dikeluarkan pulang pergi itu 10.000. Tapi kalau misalnya kalau mau yang jual beli bumbu berarti harus 10.000,
5.000 pergi ke pasar Karang, 55.000 harus pulang lagi, sudah keluarkan 10.000. Terus harus sore lagi harus pergi ke pasar sore, karena kebanyakan orang yang jual beli bumbu itu jual beli bumbunya kebanyakan tuh di pasar Karang. Mereka beli dengan tumpukan banyak, dan mereka kasih pilih-pilih dia, dan jadi kasih dengan ikatan-ikatan kecil yang harus dijual besok pagi ke pasar Karang karena harus. Dan misalnya kalau dari Jalan Pam ke pasar sore berarti harus kasih keluarkan 15.000, 15 pergi dan 15 pulang, jadi 30.000 untuk ke pasar sore di sore hari, dan pagi pulang pergi ke pasar Karang kasih keluarkan 10, jadi sekitar 30, terus 40.000 yang harus dikeluarkan untuk ojek pulang pergi. Nah, ditambah lagi dengan misalnya jumlah anak. Kalau jumlah anak ada 2 atau 3 berarti biaya sekolah per semester berapa, atau misalnya kalau dihitung per hari berarti jajan per hari harus dikeluarkan. Misalnya kalau 2 anak berarti 10.000, 5.000 untuk 10.000 untuk satu anak, 10.000 untuk satu anak, hitung untuk pulang pergi ojek untuk anak. Jadi 20.000 harus dikeluarkan, 20.000 harus dikeluarkan, ditambah lagi dengan seperti yang tadi ojek ke pasar sore dan ke ini berarti sekitar 60.000 harus dikeluarkan. Tambah lagi dengan pajak sehari-hari. Kalau kebanyakan di mama di pasar Karang itu mereka keluarkan uang sekitar 50.000 per hari. 50.000 per hari, jadi berarti 50 ditambah dengan 60.000 dari ojek sama ojek anak dan ojek pasar Korea dan ojek pasar Karang pulang pergi. Jadi sekitar 60, 110 harus dikeluarkan setiap hari. Nah itu, jadi 120 dikurangi 250 kurang 150 kurang dengan 120 berarti keuntungan bersihnya yang harus dia gunakan setiap hari itu hanya sekitar 40.000. Nah 40.000 itu lagi nanti ditambah lagi dengan harus harus beli sayur pagi, terus beras setiap hari. Jadi memang kalau dilihat secara umum itu sebenarnya mama itu tidak ada keuntungan yang dia dapatkan, tidak ada pendapatan yang dia dapatkan. Jadi dia itu menjual hanya untuk dikeluarkan lagi. Jadi tidak ada keuntungan yang dia dapatkan. Misalnya untuk kalau misalnya ada kredit harus dikasih tutupi lagi, harus nilai. Jadi memang kondisi rata-rata mama itu punya pinjaman tuh di atas pinjaman. Kondisi mereka tuh memang sangat memprihatinkan. Mereka menjual hanya untuk mau kasih kembali, tidak ada pendapatan yang terus naik setiap hari, tidak ada. Itu. Apa bisa dianalisa berapa banyak mama dan harus dihitung lagi secara itu berdasarkan penghitungan ekonomi itu. Yang ketiga adalah perbandingan penghasilan mama dan pedagang asli Papua. Nah dari penghitungan penghasilan dan kerugian itu harus kita hitung lagi pedagang migran. Nah pedagang migran dengan keuntungan per hari berapa, pengeluarannya berapa, dan dibandingkan lagi dengan pedagang mama. Perbandingannya bagaimana? Apakah sama atau pedagang migrannya justru dia lebih pendapatannya tuh pemasukannya lebih banyak dibandingkan pengeluaran. Gitu. Yang keempat adalah langkah-langkah investigasi. Langkah-langkah investigasi ini ada misalnya persiapan, terus kunjungan ke lapangan, pemilihan data, penentuan masalah, prioritas masalah, akar masalah, dan lain-lain. Nah dari situ baru kita bisa dapatkan data yang valid, data yang bisa menjadi jadi pedoman organisasi atau pedoman masyarakat untuk apa yang kita perjuangkan itu udah lebih terarah. Kita bisa mengambil kesimpulan apakah mama ini layak membutuhkan pasar atau tidak. Selain pasar berarti apakah harus ada koperasi atau tidak, bagaimana langkah-langkahnya, bagaimana membangunnya. Karena seperti tadi, kalau kita menghitung jumlah pemasukan dan pengeluaran, justru pengeluaran lebih banyak dibandingkan pemasukan. Tidak ada pendapatan yang dia akan meningkat dalam kondisi pedagang asli Papua.
Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya itu analisis sosial investigasi kelas sangatlah penting dalam sebuah organisasi. Tujuannya itu supaya organisasi bisa mampu menganalisa dan menentukan titik masalah atau akar masalahnya. Sesudah kita temukan akar masalahnya atau titik masalahnya, kita bisa masuk pada tahap bagaimana memecahkan persoalan tersebut, dan bisa membuat kita memikirkan tentang bagaimana memecahkan masalahnya dan menyusun program dan strategi. Apakah harus bagaimana cara membangun pasar, bagaimana membangun tahapan membangun pasar, membangun koperasi, bagaimana pelatihan harus kita buat untuk ngomong pasar dan lain-lain. Oke, mungkin begitu. Sekian dan terima kasih dari saya.